loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima Terima kasih. kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Sekalipun kita tetap ada di rumah-rumah, kita percaya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Bahkan kita boleh merasakan kebaikan kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Naikkan terima kasih kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita saat ini. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Besar kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan kasih karunia Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat kami bersyukur ada mujizat nyata atas hidup kami. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu ada atas kami Tuhan. Di saat kami bersyukur. Di saat kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kasih Yesus. Tangan Tuhan tak kurang
yang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang besar. Haleluya. Hilarabaya shandalalabo, hilarabo ya shande. Haleluya, haleluya, haleluya. Hilarabaya lalabaya lalabaya sikalabaya lalabo, hilarabaya lalabo ya shande. Ya lalabo ya shande. Haleluya. Terus sembah Tuhan, terus sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus bersyukur. Kami percaya di saat kami bersyukur, mujizat-Mu nyata atas kami Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh
engkau Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau lebih lagi memuji-muji engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji engkau Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya hari ini kita terima mujizat Tuhan. Sebab kita punya Yesus yang dahsyat. Yesus ajaib. Haleluya. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus, ada mujizat sebab Yesus, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas.
Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib bagi kami Yesus. Kami percaya mujizat-Mu selalu ada atas kami. Biar hari ini Tuhan, kami mau terus dipenuhi dengan bejana firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang terus memperbaharui hidup kami. Di dalam hari-hari kami Tuhan, kami yakin Tuhan, firman-Mu tetap teguh dalam kami. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Terima kasih Yesus. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus,
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari Tuhan, sekalipun kami ibadah secara online, tetapi kami minta supaya Engkau boleh menjamah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau hadir di rumah-rumah mereka, dimanapun mereka berada. Sebab Engkau Allah yang omnipresence, Allah yang bisa menjamah kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat GBI Pondok Indah yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Wiryo Hadi. Saya melayani di GBI WTC yang ada di Serpong atau di BSD. Baik, hari ini saya dapat kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di tahun integritas, the year of integrity, tahun integritas. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pada hari ini, yakni cara membangun integritas. Sebab ini penting. Kenapa penting? Karena integritas sangat mempengaruhi masa depan saudara. Integritas mempengaruhi kehidupan saudara masa kini. Dan integritas mempengaruhi apakah Anda bisa dipakai Tuhan atau tidak. Integritas membuat hidup saudara lebih baik atau lebih buruk. Itu sebabnya it's very important how to build integrity. Bagaimana kita membangun integritas sangat-sangat penting. Itu sebabnya ada peribahasa yang mengatakan begini: bertambah tinggi kedudukan seseorang, bertambah rapuh goyangannya. Sebab ada satu pepatah yang mengatakan semakin tinggi monyet memanjat, maka makin terlihat bokongnya. Artinya gini, monyet itu semakin tinggi dia naik, maka yang kelihatan bukan mukanya, bokongnya. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang, bertambah juga kelihatan yang bokong yang tidak pernah dilihat jadi kelihatan, boroknya kelihatan. Oleh karena itu penting sekali kita membangun integritas. So orang lihat dari depan, dari samping, dari belakang, hidup kita tuh sama. Integritas berasal dari bahasa Latin integral atau integrum atau integral atau integrante. Sama itu artinya tuh whole atau penuh atau bulat atau disebut juga tanpa cacat. Maksudnya kenapa Pak? Nggak ada cacat antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatannya sama. Itu artinya integritas atau integrante atau integral, sama tuh. Jadi kalau begitu saya terjemahkan dari bahasa asli atau bahasa Latin integral. Kalau gitu integritas adalah kesamaan, supaya gampang ya, kesamaan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, karena apa? Karena orang disebut punya integritas kalau apa yang dikatakan itu juga yang dilakukan dan itu juga yang ada dalam hatinya. Itu orang itu disebut orang yang memiliki integritas. Jadi kalau orang yang memiliki integritas, dia tidak bisa dibedakan apakah dia ada di depan umum atau dia ada di area private atau area yang ada di belakang atau area yang tidak nampak. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang punya integritas, itu artinya di depan publik dia sama dengan orang yang hidupnya di luar publik. Kalau saudara hamba Tuhan, maka saudara di gereja atau saudara pelayan Tuhan sama antara saudara di gereja dan dengan di rumah. Pembantumu akan punya kesaksian yang sama seperti jemaat yang saudara layani. Ada seorang hamba Tuhan namanya Chuck Colson. Dia berkata begini, Chuck Colson ini dia berkata, we must be the same person in private and in public. Only the Christian will give us the basis for the kind of integrity. Jadi dia berkata begini,
kita ini haruslah menjadi pribadi yang sama di area private maupun di depan umum. Dan hanya cara pandang kekristenanlah yang bisa memberikan kepada saudara basic atau dasar integritas yang benar. Itu sebabnya saudara bersyukurlah kita menjadi anak-anak Tuhan, ada firman Tuhan yang bisa menjadi worldview, cara pandang mengenai integritas yang benar. Nah, sekarang saya masuk pada poinnya. Dari manakah seseorang bisa membangun integritas? Nah, ini penting ya. Dari mana Pak? Saya mulai. Kalau saudara mulai memperbaiki perbuatan saudara, maka orang lain akan lihat Anda baik di depan orang, tapi ternyata di dalamnya busuk. Jadi kalau gitu dari mana? Start from where I have to build the integrity. Dari mana saya mesti mulai? Saudara mesti bagaimana, dari mana seseorang membangun integritas? Mulailah dari hati. Jadi, kenapa Pak harus dimulai dari hati? Sebab siapakah Anda itu dimulainya. Jadi, siapa saudara itu dimulai dari dalam hati Anda. Orang akan nampak saudara menjadi orang yang berlikuk-likuk atau orang yang berbelat-belit. Dari mana ada orang tahu? Dari hati saudara. Orang cuma nampak dari luarnya, tapi sesungguhnya itu lahir dari dalam hati. Saudara, tidak mungkin ada seseorang itu berzina misalnya ya. Itu dalam sekejap gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba dalam sekejap tiba-tiba ada orang berzina gitu. Nggak bisa, nggak mungkin. Jadi kalau begitu, kenapa Pak seseorang bisa tiba-tiba berzina, selingkuh, menipu, bohong? Itu karena mereka dari dalamnya, dari dalam hatinya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pak, apakah ada di dalam Alkitab yang menyatakan itu? Ada. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 Alkitab dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dengan kata lain, orang bisa lihat apa yang di luar, atau orang lagi bisa melihat pancaran hidup saudara, atau Anda bisa dilihat pancaran muka saudara, pancaran perbuatan saudara dari dalam hati kita. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang menyoroti khusus atau spesial, dia menyoroti spesial mengenai apa Pak? Mengenai perkataan dan perbuatan, yaitu Yakobus. Yakobus berkata dia selalu menyoroti iman dan perbuatan. Dia selalu iman, perkataan, dan perbuatan. Yakobus selalu memberikan referensi ini. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat 12. Alkitab menyatakan, Anda bisa membacanya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini pertanyaannya. Yakobus bertanya, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara pasti menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi Yakobus, kenapa dia berkata begitu? Karena ada orang yang disebut orang percaya, atau orang yang disebut orang Kristen, tapi ternyata walaupun seharusnya disebut orang Kristen, tapi perbuatannya tidak mendemonstrasikan kehidupan Kristus atau cara Kristus menangani setiap persoalan ketika dia datang. Saya ingin mengajak saudara membaca dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Tidak semua ayat saya baca, tetapi ada ayat-ayat yang saya membacanya. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-12. Ini ayatnya, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 12, saya ajak saudara baca. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara?
Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi saudara, Yakobus dia pengen memberikan stressing, bisakah pohon ara menghasilkan pohon zaitun? Saudara pasti jawab apa? Tidak. Bisakah pohon tomat menghasilkan pohon durian? Hancur saudara. Jadi Yakobus pasal 3 ayat 12 dia menjawab pertanyaan, adakah sumber air tawar memancarkan air yang pahit, atau sebaliknya air pahit memancarkan air tawar? Jawabannya tidak. Bisakah pohon ara menghasilkan buah anggur, atau pohon anggur menghasilkan buah ara? Jawabannya tidak. Jadi ini pertanyaannya. Jadi bisakah pohon ara menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur menghasilkan buah ara? Saudara yang bisa menjawabnya. Jawabnya tidak mungkin. Oleh karena saudara menjawab tidak mungkin, so sebenarnya hati kita itu sebenarnya memancarkan kehidupan bila kita menjaga bersih hati kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau hati kita memancarkan kehidupan, bila saudara mau menjaga hati kita ini bersih, murni, tulus, kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu saya paling penting menjaga hati, ya karena itu dari sumbernya. Jadi kalau saudara pengen punya integritas di hadapan manusia, integritas di depan orang lain yang banyak, maka saudara mulai dari hati. Karena Tuhan melihat motivasi, Tuhan tidak lihat perbuatan saudara in the beginning, dari dalam pada waktu awal. Dia lihat apa motivasi saudara mengerjakannya. Nah pertanyaannya, Pak, bagaimana saya membangun hati saya? Ini lebih dalam ya. Gimana saya membangun hati saya supaya saya bisa memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang benar, supaya saya memiliki pada akhirnya saya bisa memiliki integritas yang baik. Kenapa saya menyampaikan ini? Sebab ini tahun integritas dan kita mesti belajar semua. Nah, ada bagian-bagian yang harus dilatih dari area hati. Dan saudara dimulainya semua dari dalam hati. Apa saja Pak yang harus saya latih supaya saya memiliki hati yang benar? Nomor satu yang harus saudara latih adalah area kejujuran atau honesty. Area kejujuran, saudara mesti belajar jujur dalam setiap aspek hidup kita. Baik itu keuangan, baik itu keluarga, baik itu bisnis, baik itu network atau jaringan yang saudara bangun, sehingga orang di sekitar saudara atau orang di luar hidup saudara, mereka mengenali kejujuran saudara. Ada seorang yang cerita begini saudara. Ada orang cerita sama saya, kalau mau menjaga jantung suami sehat, katanya, jangan sering-sering buka HP-nya. Gitu. Suami yang jujur, HP walaupun di password dikasih tahu istrinya. Jujur. Makanya saudara, kalau saudara istri buka HP, ya santai aja gitu. Makanya saudara, orang yang tidak jujur banyak sering sakit jantung. Nah, begitu HP dipegang orang, deg, 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 deg. Ada yang nggak jujur. Tiba-tiba HP ketinggalan. Waduh, dipegang siapa ya? Siapa yang pegang? Jangan-jangan di dalamnya ada gambar-gambar porno. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya kejujuran dari dalam hati nggak orang nggak nampak. Tetapi orang saudara yang tahu dengan benar apakah hidup saudara jujur nggak di hadapan Tuhan. Makanya saudara, orang yang tidak jujur, dia sulit sekali memiliki integritas. Jadi mulailah dari dalam hati yang jujur. Rick Warren dia berkata, integrity is built by defeating the temptation to be dishonest. Kalau saudara pengen memiliki integritas, saudara membangunnya dengan Anda bisa mengalahkan ujian atau pencobaan dari ketidakjujuran. Begitu Anda jujur, Anda itu sedang membangun integritas. Maka mulai dari mana Pak? Hati kita jujur. Jadi kalau gini ya saudara, HP-mu misalnya dibuka istri, santai aja gitu, tenang aja.
Walaupun istri saya jarang buka HP saya. Saya juga jarang sekali buka HP istri saya. Tapi kita open. Dia bisa buka, saya juga bisa buka. Sama. Area apa lagi yang saya harus perbaiki, Pak? Yang harus saya bangun? Area tanggung jawab. Ini saudara, area ini kelihatannya atau area responsibility. Kelihatannya sederhana. Tapi Tuhan bisa melihat siapa orang yang bertanggung jawab dan siapa orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dia bertanggung jawab untuk melipat gandakan sesuai dengan tujuan daripada sang tuannya. Tapi orang yang pertama, yang diberikan 1 talenta itu 4 kilogram emas. Kemarin saya hitung kira-kira 30,6 miliar, saudara. Itu nggak kecil. Jadi diberikan 1 talenta juga gede. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa walaupun besar kok orang itu tidak bertanggung jawab? Karena tanggung jawab itu dimulai dari dalam hati saudara. Jadi dengan kata lain, semua tugas yang Tuhan berikan di dalam tugas keluarga, tugas bisnis, tugas keuangan saudara, mengatur keuangan saudara, dalam pelayanan saudara, semua saudara diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Matius pasal 25 menceritakan tentang perumpamaan talenta, dan orang yang mempunyai 5 talenta dan 2 talenta, dia orang yang bertanggung jawab. Makanya saya mudah sekali untuk melihat mana-mana orang yang memiliki integritas, yaitu orang yang bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan oleh Tuhan. Pak, bagaimana kalau saya diberikan tanggung jawab tapi gagal? Nggak apa-apa, terbuka, jujur kembali yang pertama. Pokoknya semua saudara belajar bertanggung jawab. Kalau saya gagal gimana, Pak? Kalau saudara gagal, saudara cerita kepada orang lain atau kepada yang orang di atas saudara dengan jujur. Karena kalau saudara tidak bertanggung jawab dan saudara pengen kelihatan bertanggung jawab, Anda akan menutupi ketidaktanggung jawaban Anda dengan kebohongan yang lain, dan itu melanggar yang pertama tadi, kejujuran. Area apa lagi yang harus saya bangun, Pak, di dalam hati saya supaya saya beroleh integritas, bangun integritas yang benar? Area moral. Area moral ini penting, harus Anda latih. Belajar menjaga kekudusan sehingga bisa suci hati kita. Nah saudara, ini pentingnya, penting. Kalau saya di gereja, saya bicara kepada semua jemaat, kepada semua pengerja, saya bilang ini role saya di dalam keluarga. Saya bilang sama istri saya, kalau kita sendiri ya, dari sejak saya muda, kalau saya sendiri naik mobil, maka saya tidak mungkin boncengin wanita lain. Supaya apa? Sebab ini zaman medsos, jadi dipotret bisa langsung viral. Jadi saya beritahu jemaat, jadi kalau kamu jalan, saya naik mobil dan kamu sendirian, saya tidak mungkin berhenti menolong kamu. Saya tidak mungkin boncengin kamu, karena ini role supaya kita ini aman. Moral kita dilihat di dalam hati kita dan dilihat oleh orang sama. See? Nah, saya demikian juga dengan istri saya. Konseling juga saya membuat aturan yang membuat moral itu selalu terjaga. Kalau konseling, laki sama laki, bapak sama bapak, ibu sama ibu, wanita sama wanita. Kenapa? Pertama kali bisa konseling, laki perempuan bisa pertama konseling, kedua konseling, ketiga konselet. Banyak sekali pendeta yang jatuh, bisnismen yang jatuh karena konselet. Jadi harus dijaga moral kita. Yang keempat, apa yang harus dijaga, Pak? Etika. Belajar menaruh honor atau respect kepada orang di atas kita. Kalau respect itu menghormati atau menghargai seseorang informal. Kalau honor menghargai yang lebih kepada official, honor terhadap orang-orang yang lain, sehingga saudara mudah menjadi rendah hati. Saudara kalau sudah sering mudah
Anda menghargai orang bukan karena jabatan, menghargai orang karena dia layak dihargai, maka saudara otomatis mudah menjaga kerendahan hati saudara di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama, saudara juga akan mudah jadi rendah hati. Senang Anda senang memuji orang, Anda senang menghormati orang, saudara senang menaruh orang di dalam memberikan apresiasi kepada mereka, dan saudara itu menaruh hormat kepada orang lain, dan saudara dengan otomatis saudara menjadi orang yang mudah rendah hati. Peter Chan dia berkata begini, ini bagus dia bilang. Develop your character so that you are a person of integrity. Kalau kamu membangun karaktermu, develop your character, maka kamu akan menjadi person of integrity, menjadi orang yang memiliki integritas. Kalau saudara laki-laki, saudara akan menjadi man of integrity. Kalau saudara perempuan akan menjadi woman of integrity. So, jadi ini pilihan kita. Saya berdoa 4 area saudara bisa bangun, dan dari dalam hati saudara, saudara bisa bangun dalam kejujuran yang benar, dan saudara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, saudara bangun moral saudara, walaupun orang lain tidak ngerti tapi saudara menjagai. Sebab saya melihat banyak orang sengsara. Saya punya teman-teman pendeta banyak mengalami kesengsaraan karena dia tidak menjaga moralnya. Dari mana? Dari dalam hati. Jadi sekali lagi tidak ada kejadian terjadi dalam hidup ini tanpa dimulai dari dalam hatinya. So that's why jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan area etika yang saudara harus bangun. Sekarang bagian kedua. Kalau hati saya bisa jaga, apa yang saya harus lakukan berikutnya? Ini statement saya ya. Kalau saudara menabur tomat, Anda pasti menuai pohon tomat. Dan one day akan keluar bunga tomat dan akhirnya buah tomat. Jadi kalau saudara menabur hati, saudara akan menuai pikiran. Kalau hatimu bersih, pikiranmu bersih. Jadi kalau gitu area yang kedua apa yang harus saya perhatikan, Pak? Area yang kedua yang harus saudara perhatikan adalah area pikiran. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis didengar, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Jadi kalau saudara mulai dengan menabur dengan hati yang benar, hati yang jujur, hati yang bertanggung jawab, hati yang memiliki good moral, hati yang memiliki etika, selalu menaruh respect kepada orang lain dan bukan menonjolkan diri sendiri, maka saudara itu akan selalu memikirkan yang benar, yang suci. Selalu saudara tidak pernah berpikir jahat kepada orang lain, karena saudara selalu pengen menaruh respect kepada orang lain. Jadi saudara, kenapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, berkata begini, pikirkan semua perkara yang benar. Kenapa enggak yang jahat? Karena yang jahat dan yang benar dimulai dari dalam hati saudara. Makanya kalau orang sudah membenahi hatinya, pikirannya itu merupakan buah dari hati. Saya ulangi ya, kenapa kadang-kadang ada orang yang pikirannya kalut? Karena hatinya kalut. Kenapa pikirannya kusut? Karena hatinya kusut. Kenapa pikirannya khawatir? Karena hatinya khawatir. Coba benahi hati saudara. Saudara pasti akan menuai pikiran. Jadi sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau saudara mau tanya statement saya yang paling powerful begini, saudara kalau menabur di dalam hati yang baik, saudara akan menuai pikiran yang baik. Saudara memulai menabur dengan hati yang bertanggung jawab, saudara akan mempunyai pikiran bagaimana bertanggung jawab terhadap semua pelayanan dan pekerjaan keluarga dan seluruhnya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, 1 Samuel pasal 15. Nanti saudara baca semua. Tapi saya mau petik ayat yang ke-30. Satu hari Samuel sudah pernah berbicara kepada Saul, tunggu ya 7 hari, saya akan datang. 7 hari kamu tunggu. Kalau lewat sampai 8 hari, keluarlah di luar. Tapi ketika dia 7 hari Samuel gak datang-datang, maka ini perhatikan, Saul dia berpikir pengen nampak
baik. Jadi dia itu selalu berpikir di luar, bukan dipikir di dalam. Makanya ayatnya bunyinya gini. Ayat 30, Saul berpikir bahwa ia harus nampak baik di depan rakyat, nampak baik di depan orang, padahal kelakuannya yang dilakukan itu salah. Dia melanggar perjanjian. Melanggar dia. Tidak hidup dalam kejujuran. Itu sebabnya, saudara perhatikan ya, itu sebabnya orang yang berpikiran salah akhirnya melahirkan kelakuan yang salah. Jadi kelakuan yang salah itu akibat dari cara berpikir yang salah. Dari mana cara berpikir yang salah? Dari dalam hatinya yang salah di hadapan Tuhan. Saya ingin supaya saudara mulai membenahi bagian-bagian ini, dan saudara akan melihat tiba-tiba saudara menjadi orang yang berintegritas. Sebab firman Tuhan berkata, kepada orang yang suci Tuhan berlaku suci. Terhadap orang yang berbelat-belit Tuhan juga berlaku berbelat-belit. Jadi ada orang berkata, kenapa saya sulit ditolong Tuhan? Sometimes bukan karena Tuhan gak bisa tolong, karena dia wajib menggenapi firman-Nya. Terhadap orang yang berbelat-belit Tuhan harus berlaku berbelat-belit terhadap mereka ini. Tapi terhadap orang yang lurus hatinya, orang yang suci, maka Tuhan juga berlaku suci terhadap mereka, lurus terhadap mereka. Itu sebabnya saudara, setiap firman Tuhan, Tuhan itu terikat dengan kebenaran firman-Nya. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Dan apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya harus dia lakukan, karena dia terikat dengan apa yang dia firmankan. Sekarang area yang ketiga. Kalau saudara memelihara hati saudara baik, saudara akan menabur hati saudara yang baik, maka Anda akan menuai pikiran yang baik. Kalau saudara memikirkan yang baik, maka atau saudara menabur yang baik, maka saudara pasti akan menuai perkataan saudara yang baik. Jadi yang ketiga, area yang harus saudara bangun adalah area perkataan. Kenapa Pak? Apa yang diucapkan oleh mulut itu semua keluar dari dalam hati. Ada orang yang bilang begini saudara, walaupun ini kalimat saya kotor, walaupun saya kata-katanya jorok, tapi hati saya sebenarnya sebenarnya bersih loh hati saya. Malaikat kalau mendengar gitu langsung bilang pret gitu saudara. Ada orang yang suka bercanda ngomong, walaupun saya ini suka marah-marah, walaupun kata-kata saya kotor, tapi sebenarnya saya tuh dalamnya lembut loh hati saya. Gak pengen marah seperti itu, hati saya lembut. Ini cuman ekspresi aja. Itu kalau malaikat dengar, dia akan bilang apa saudara? Pret gitu. Jadi ketimbang malaikat bilang pret, mari kita benahi hidup kita mulai hari ini. Kenapa saya berkata begitu? Sebab Alkitab menulis gini, setiap orang yang baik, ini statement dari ayat Matius 12. Setiap orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Perbendaharaan yang baik itu dari mana Pak? Hati. Hati itu ditulis sebagai perbendaharaan hidup manusia. Jadi kalau orang bisa memelihara hati, itu perbendaharaan. That is the treasures of your life. Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Kenapa saya mesti harus Pak memperhatikan perkataan saya? Kenapa saya harus memperhatikan apa yang saya pikirkan? Karena apa yang saudara pikirkan akan mempengaruhi perkataan saudara. Dan kalau saudara berkata sembarangan, maka perhatikan ini, ayat ini berbunyi ya, ini harus saudara perhatikan. Sebab ayat 37, dengan ucapan engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Jadi saudara mau mengalami dan menikmati pertolongan Tuhan tergantung dari hidup saudara. Makanya Amsal pasal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau saudara mau bisnis, untung dan buntung dikuasai oleh lidah. Jadi kalau begitu orang yang mulai bisa menjaga perkataannya dan bertanggung jawab dengan apa yang dikatakannya, orang itu akan menikmati yang baik dari Tuhan. Karena dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya itu mengatakannya terus menerus, maka ia akan memperoleh hasilnya.
Jadi saudaralah yang menentukan apakah saudara pengen punya hidup yang baik, apakah saudara pengen hidup yang lebih bahagia, lebih baik, lebih menyenangkan Tuhan. Mulailah dari dalam hati saudara. Sebab dari dalam hati keluar pikiran. Apa yang saudara tabur dalam pikiran keluar perkataan. Sebab dari perkataanlah saudara dibenarkan atau saudara dihukum. Kalau saudara membaca dalam satu kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 15, Anda melihat ada kisah Ananias dan Safira. Saudara lihat di sana bagaimana dia berkata-kata yang bohong. Ketika dia berkata bohong, Rasul Petrus dia bertanya, apakah ini semua dari penjualan tanahmu? Dia bilang, ya. Seketika langsung rebah. Wow, ada orang yang dihukum karena perkataannya. Safira datang. Mereka bersekongkol suami istri ini. Dan ketika ditanya Petrus, apakah itu benar seluruh daripada penjualan tanahmu? Dia berkata, ya. Petrus cuma ngomong, tuh tadi orang baru menggendong mayat suamimu. Seketika itu rebahlah juga Safira. Ananias dan Safira adalah orang yang dihukum oleh karena perkataannya. Saya berdoa jemaat yang ada di GBI Pondok Indah, saudara adalah orang-orang yang dibenarkan, diberkati Tuhan. Billy Graham berkata begini, the world is watching now. We walk and how we talk. We must have the highest standard of morality, ethic, and integrity if we are to continue to have influence. Jadi dunia ini sedang melihat apa yang saudara katakan, apa yang saudara jalani hidup ini. Dan kita harus hidup dengan standar kejujuran yang tinggi. Kita harus punya standar moralitas yang tinggi. Kita harus punya standar etik yang tinggi. Kalau kita mau memiliki influence semakin besar. Saya berdoa beliau adalah hamba Tuhan yang punya integritas sampai masa akhir hidupnya. Yang terakhir, apa yang harus saya perbaiki? Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua. Area yang harus saudara perbaiki kalau saudara menabur perkataan yang baik, Anda akan menuai perbuatan yang baik atau sikap yang baik, perbuatan yang baik. Barang siapa tidak bersalah di dalam perkataannya, dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Atau dengan kata lain, orang yang bisa mengendalikan perkataannya dan bertanggung jawab dengan perkataannya, maka dia adalah orang yang bisa menguasai seluruh tubuhnya. Dengan kata lain, dia bisa mengendalikan perbuatannya. Siapa sih Pak orang di dalam Alkitab yang benar-benar bisa mengendalikan? Ada. Siapa Pak? Yusuf. Orang yang memiliki integritas. Siapa lagi Pak? Daniel. Dia orang yang mengambil keputusan, tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja. Dan yang terakhir, saya mau menyampaikan, ada 3 ujian yang sering datang untuk menguji integritas saudara. Nomor 1 adalah harta. Contohnya Ananias dan Safira. Saya berdoa waktu kita diberkati Tuhan, tetaplah setia. Saya lihat banyak orang Kristen ketika miskin dekat dengan Tuhan. Ketika diberkati jauh dari Tuhan. Jangan. Kedua, ujian yang kedua adalah tahta. Herodes adalah contoh daripada orang yang gagal menggunakan tahtanya untuk yang buruk. Ketika dia mempunyai tahta, Herodes justru pakai untuk membunuh bayi di Bethlehem. Dari mana Pak perbuatan pembunuhan? Dimulai dari dalam hati. Siapa lagi Pak yang gagal? Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah orang yang gagal dalam ujian tahta. Integritasnya tidak teruji. Ketika orang lain berkata, kamu Allah, suaramu seperti Allah, dia terima. Saudara hati-hati. Jangan pernah saudara meninggikan diri. Dari mana sih Pak peninggian diri datang? Karena dari hati yang tadi saya katakan. Saudara mesti belajar untuk menaruh honor, respect kepada orang lain. Dan itu harus dilatih dari dalam hati kita. Dan yang terakhir, saya berdoa supaya Anda lulus semua. Banyak orang, hamba Tuhan, banyak jemaat, banyak bisnismen yang rusak. Karena apa? Ujian yang ketiga, seksualitas. Kalau saya bilang harta, tahta, wanita, yang wanita marah, saudara. Karena juga ada yang pria juga yang tidak
yang tidak benar hidupnya di hadapan Tuhan. Saya berdoa, 3 ujian ini membuat saudara menjadi kuat dan menang. Dan ini statement saya yang terakhir. Kalau pemimpin memiliki integritas, saudara orang tua, pemimpin dari keluarga, seorang ayah, pemimpin dari istri dan anak. Kalau pemimpin memiliki integritas, maka ia akan mudah memimpin orang lain karena dia mendapatkan kredit dari orang yang dipimpinnya. Dan pemimpin itu menjadi kredibel di hadapan orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saudara, siapapun saudara adalah pemimpin. Kalau Anda suami, Anda pemimpin rumah tangga. Kalau Anda direktur, Anda pemimpin perusahaan. Kalau Anda pendeta, Anda pemimpin gereja. Kalau Anda ketua kersel, ketua kelompok sel atau ketua kul, maka saudara adalah pemimpin daripada keluarga-keluarga. Mungkin 10 keluarga yang saudara pimpin. Saudara pemimpin. Pemimpin menjadi kredibel ketika saudara bisa menunjukkan integritasmu di hadapan Tuhan dan di hadapan mereka. Saya berdoa supaya saudara menjadi man of integrity, menjadi orang yang kuat di dalam membangun integritas saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih kebenaran firman Tuhan yang menolong setiap umat-Mu. Aku berdoa setiap orang yang hadir hari ini dan mereka mendengar kebenaran ini, aku berdoa supaya kiranya Engkau sendiri yang menjamah mereka dan Engkau memberi kekuatan untuk kami membangun hati kami dengan hati yang bertanggung jawab, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Kami menjaga moral kami dari dalam hati kami yang hidup dalam kekudusan. Aku berdoa supaya semua mereka membangun di dalam etik yang benar di hadapan Tuhan. Aku berdoa supaya setiap orang yang mendengar kebenaran ini, mereka semua bersedia membangun integritas, yang pada akhirnya mereka akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Mereka akan berbahagia dengan apa yang dipercayainya. Inilah doaku Tuhan. Sempurnalahkanlah semua hidup kami, supaya makin hari makin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Hurabataka syiki arabarabaya syanda rabarabarabaya syanda. Hurabataka syiki arabarabaya syanda rabarabaraba. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang kami rasakan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami pagi hari ini. Bela terus Tuhan kami hidup dalam tuntunan dan pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang mendaburkan firman-Mu pagi hari ini. Bapak Pendeta Yonatan Wiryo Hadi, Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Sampai nama Tuhan dimuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati dengan melimpah-limpah dengan kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, sekaligus merangkap sebagai Karayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Pranoto Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terus Engkau berikan tuntunan pewahyuan yang dari Engkau membawa seluruh umat-Mu Tuhan masuk pada rencana Tuhan yang sudah Tuhan tentukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Bu Weliana Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan dengan anugerah Tuhan melimpah-limpah turun atas hamba-Mu Tuhan. Berkati juga kedua anaknya Jennifer dan Jeremy Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus pakai mereka dengan dahsyat dalam nama Yesus. Terus pengurapan-Mu turun atas mereka, dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan mereka masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan.
Gembala Pembina, Bapak Insinyur Nikono Todaharjo. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakai dengan dahsyat. Lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Engkau perlengkapi dengan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan pengurapan dengan hikmat yang dari Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi di era Pentakosta ketiga untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan dapat datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keempat wakilnya ya Tuhan. Pakai lebih lagi dalam nama Tuhan. Terus berikan unity yang kudus ya Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, pagi hari ini tuh bangsa kami Indonesia, terus lawatan-Mu atas bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus yang mencurahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini. Penuaian terbesar dan terakhir itu terjadi atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kegerakan Pentakosta ketiga itu melanda Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dituai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus di bangsa ini ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat yang dari Engkau, tuntunan yang dari Engkau Tuhan, untuk memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh jajaran pemerintahan yang tertinggi sampai terendah. Engkau Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan. Terus hikmat-Mu dan takut akan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus Indonesia Tuhan, supaya bangsa ini bebas dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Indonesia juga Tuhan bebas Tuhan dari resesi ekonomi global. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas bangsa ini. Tangan kanan yang kuat itu Tuhan melawat bangsa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ibadah hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dengan melimpah-limpah, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan anugerah Allah yang tidak pernah terbatas. Tuhan, Engkau terus yang menuntun setiap kami, biar kami Tuhan hidup dalam tuntunan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berilah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Dan hari ini saya ingin sedikit membagikan pengumuman untuk Bapak Ibu Saudaraku yang setiap minggunya mengikuti ibadah online. Kalau sekiranya Bapak Ibu ada doa-doa yang ingin disampaikan, mari Bapak Ibu saya undang untuk bergabung dalam komunitas sel kita, yaitu Kul-Kul yang ada di wilayah Pondok Indah. Bapak Ibu bisa join bersama dengan kami melalui Zoom yang ada, dan saya percaya bahwa setiap minggunya ada doa-doa yang ingin disampaikan, dan kami dengan senang hati untuk mendoakan Bapak Ibu semua. Saya percaya ada banyak mujizat yang Tuhan buat, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, kelepasan dan kekuatan-kekuatan yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita siapkan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk mengangkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin.